Instagram betul. Ya. Jadi ketika itu akun saya kan saya baru keluar dari penjara, saya tidak pernah main Instagram di penjara. Terus ketika bebas, saya followers di Instagram saya itu lumayan banyak, ada 1.100.000 lebih lah. Dan Instagram itu karena musim pandemi, band saya juga belum bisa konser karena konser besar belum diperbolehkan. Sementara saya juga tabungan sudah menipis, jadi satu-satunya media atau platform di mana saya bisa mencari nafkah untuk ibu, untuk istri saya juga hanya dari Instagram. Lalu kenapa itu menjadi penting alasan tersebut? Karena ketika saya mengunggah tentang COVID, yang menyerang saya di kolom komen itu ada Denny, dia terus-terusan menyerang saya. Jadi dia minta data, terus saya kirimkan data, terus dia masih ngeyel, kan dia intinya kami itu beradu argumen tentang COVID. Dia minta data, saya kirimkan data, dia masih ngeyel juga. Nggak lama setelah dalam tanda kutip perdebatan kami di kolom komentar itu terjadi, hanya beberapa menit setelah kami berdebat, akun saya mulai aneh, akun Instagram saya mulai tiba-tiba putih layarnya, nongol lagi, tiba-tiba hilang lagi. Saya langsung berpikiran, oke, ini Adam Denny ini punya akses ke cybercrime, dia punya orang dalam, dia punya kemampuan IT, dan dia orang terakhir yang saya ajak berinteraksi di Instagram saya. Akhirnya hilang permanen. Saya waktu itu sudah berencana kan beberapa hari sebelum tanggal 2 itu saya sudah ada akan dikontrak oleh beberapa produk untuk dijadikan brand ambassador, dan rencananya bayaran yang saya dapat itu akan saya gunakan untuk program bayi tabung karena saya belum punya anak. Ya. Jadi ketika akun itu hilang, itu ada perasaan yang gimana ya, seperti orang dipecat tanpa alasan, dipecat blas. Jadi satu-satunya sumber saya mencari rezeki hilang begitu saja. Jadi ada rasa frustasi, marah, emosi. Itu kapan? Tanggal 2 Juli itu. Oh, tanggal 2 Juli. Iya, tanggal 2 Juli. Pagi Pak. Sore. Oh, sore itu. Ya. Jadi saat itu saudara mulai merasa ini kedepannya sudah hilang nih. Betul, masa depan saya sudah hilang nih. Ya. Jadi enggak jalan. Jadi perasaannya sudah terangkan tadi ya. Nah, itu yang menjadi latar belakang saudara menelpon dia. Betul, saya ingin bertanya begitu. Berapa menit itu setelah tahu Instagramnya hilang? Langsung. Setelah Instagram saya hilang, ya. Saya langsung karena handphone saya lowbat, akhirnya sudah mau habis dan saya juga nggak punya nomornya Adam Denny, yang punya nomornya itu si istri saya. Ya. Jadi saya minta Pak, bisa tolong telepon Adam Denny, Bapak mau bicara gitu. Ya. Saya tanya dia awal-awal, dia nggak ngaku kan. Yang ngangkat dia. Dia ngangkat langsung dia. Pertama dia telepon pakai HP istri. Betul, saya telepon pakai istri saya karena satu saya nggak punya nomornya. Iya. Kedua lowbat, terus yang pertama bicara dengan Adam Denny itu istri saya. Oh, istri. Ya, jadi halo Kak, sore ini suami saya mau bicara dengan Kakak. Iya. Diserahkan handphone ke saya langsung tanya seperti yang di transkrip itu. Iya. Halo Dam, langsung aja. Apakah kamu ada terlibat menghilangkan akun saya? Iya. Terus dia bilang nggak ada. Karena suasana kondisi saya masih belum stabil. Kan baru aja keluar dari penjara 4 bulan di rutan 4 bulan di rutan Polda itu saya hampir setiap hari melihat kekerasan. Jadi masih secara psikologis saya masih kurang tenang gitu. Terus tiba-tiba aku hilang, jadi saya tanya live chat
tanya terus, tapi saya tidak ada bermaksud menakut-nakuti dia, enggak, cuma nanya, benar nih kamu nggak ada apa ya menghilangkan. Terus saya tanya juga, kenapa kamu terus-terusan nyerang saya gitu? Kepentingan kamu apa? Saya tanya. Apakah kamu tuh apakah kamu disuruh orang untuk ganggu akun saya atau gimana? Enggak ada. Pokoknya dia tuh menurut saya. Makanya saya bilang, kalau kamu ada masalah sama saya, kita ketemu di Bali, kita bicara di Bali gitu. Itu sejadinya aku ya akhirnya ya itulah komunikasi lah seperti yang di transkrip di situ ya. Jadi dengan kondisi seperti itu saudara menggunakan kata-kata yang kurang pantas ya. Saudara sekarang mengatakan kurang pantas. Ketika itu saudara menganggap itu kurang pantas atau pantas? Ketika itu saya masih dalam keadaan yang tidak stabil, belum apa ya, misalnya belum bisa. Ya latar belakang tadi ya, kami paham itu. Paham. Jadi ketika itu saudara tidak berpikir ini pantas atau tidak. Tapi Betul. ngomong seperti itu. Ya, dan saya juga tidak tahu itu direkam. Lalu beberapa jam setelah itu, kan itu kejadian sore yang mulia. Beberapa jam setelah saya menelpon itu, saya diskusi dengan istri, lalu istri menyarankan, ini saya belum tahu handphone itu percakapan itu direkam ya. Saya tidak tahu waktu itu. Istri menyarankan, udah Pak damai, dia Pak minta maaf sama dia, kan Papa juga baru bebas. Soalnya Papa nggak ada bukti juga kan. Ya saya pikir benar juga istri saya mungkin bisa nuduh dia dengan latar belakang dia seorang cybercrime lah, ahli IT, tapi saya nggak bisa buktiin, ya lebih baik saya minta maaf. Akhirnya ditelepon lagi. Saya telepon lagi beberapa jam setelah kejadian, saya telepon lagi selama sekitar 23 menitan kami ngobrol naik dan saya minta maaf, saya tadi emosi karena saya ceritakan lah, soalnya kemarin saya sudah deal dengan beberapa produk untuk jadi iklannya mereka, terus penghasilannya mau saya pakai untuk program bayi tabung, tapi rencana itu katanya gagal karena akun saya hilang, makanya saya jadi agak frustasi lah gitu. Dan si Adam bilang, ya beli, saya paham keadaannya beli, saya maafkan kok. Jadi dia memaafkan, dan bahkan kami dia bilang Desember nanti saya kembali, nanti saya banyak punya informasi penting tentang orang-orang yang selama ini ya seperti gaya dia lah, pokoknya dia tuh punya informasi penting dari lingkar A1 yang sifatnya sangat rahasia, yang hanya dia boleh share dengan orang-orang tertentu, yang gaya dia selalu begitu. Ya waktu itu kami berjanji, oke deh kalau begitu nanti kita ketemuan di Bali ya, kita diskusi. Udah damai ini, udah kenal. Direkam nggak? Itu yang saya nggak tahu. Kalau feeling saya sih direkam, cuma dia tidak mau menyerahkan hasil rekaman itu. Tapi dia mengakui ke media-media kalau dia sudah maafin saya, dia sudah mengakui itu. Yang bikin aneh itu kan setelah kami berdamai, besoknya tuh dia bikin video di Instagram media tuh. Saya baru saja berkonsultasi dengan tim hukum saya, dan saya akan memberi waktu 3 hari untuk berjering apakah saya akan melaporkan atau tidak. Gitu. Tiba-tiba ada perubahan seperti itu kan, saya jadi agak heran juga loh, bukannya udah damai ya. Kita kan ribut via telepon, yang tahu itu cuma istri saya dan pacarnya Denny. Jadi bukan bersifat publik. Jadi saya pikir saya telepon lagi Denny, dan maksudnya gimana ya? Kok mau melaporin saya lagi, kan kemarin kita sudah damai. Terus dia menjelaskan, saya ingin beli itu bikin video permintaan maaf kepada saya, kedua kepada seluruh masyarakat Indonesia atas statement-statement beli tentang COVID. Itu permintaan dia. Lalu saya pikir, kenapa saya harus minta maaf lewat sosial media? Kan saya ribut, maksudnya saya bermasalah dengan kamu kan lewat telepon, dan kita sudah berdamai lewat telepon. Dia
enggak. Pokoknya intinya dia tuh harus saya ikutin maunya dia. Jadi saya ngerasa dia, kalau untuk minta maaf ke dia secara pribadi sudah. Terus kalau saya misalnya harus minta maaf secara publik, sementara akun saya juga sudah hilang, kan nggak ada gunanya juga saya. Terus yang kedua, ketika dia memaksa saya meminta maaf atas statement saya tentang COVID, dia itu siapa gitu loh. Saya bukan bermaksud merendahkan ya. Jika misalnya institusi negara atau kepolisian atau siapapun yang berwenang atau Kementerian Kesehatan yang meminta saya melakukan itu, mungkin saya akan lakukan. Tapi ini kan, ini orang siapa gitu loh. Seenaknya ngatur-ngatur orang, sementara dia selalu mengklaim dirinya tuh punya informasi penting ini itu, punya backingan ini itu. Jadi istri saya tuh sampai sempat ingin mengakhiri hidupnya gara-gara diancam. Kayak kan ini permainan psikologi. 3 hari, dalam 3 hari saya akan putuskan melakukan cerita atau tidak. Saya tetap tidak mau. Dalam 3 hari itu apakah saudara sudah tahu bahwa ada rekaman pembicaraan itu? Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa istri sampai berpikir mau mengakhiri hidup? Karena dia istri saya tuh percaya kalau Adam Denny ini memang punya backing yang kuat. Oh, backing yang kuat, bukan karena punya rekaman pembicaraan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi istri saya berpikir, ya saya juga sempat berpikir yang sama sih, karena ini orang kok kemana-mana setiap ada masalah dia ikut, terus gemar-gemar kesana kemari, ngaku-ngaku punya informasi penting. Nah, istri saya itu depresinya kenapa? Karena kan saya baru bebas, belum ada sebulan sudah mau diancam, mau dipenjarakan lagi. Jadi istri saya stres, sempat ingin mengakhiri hidupnya juga, sempat ingin bunuh diri, tidak makan selama seminggu. Saya juga mengalami fase yang sama, saya depresi berat, sempat ingin bunuh diri juga. Tapi saya merasa kalau saya ikuti keinginan orang ini tidak masuk akal gitu loh. Ya. Kapan baru tahu saudara bahwa pembicaraan saudara ini direkam oleh si Adam? Ketika saya diperiksa di penyidik memeriksa saya. Jadi penyidik dari PNJ ke Bali memeriksa saya. Sekitar bulan apa? Itu bicarakan bulan tanggal 2. Itu tanggal 2 Juli ya. Pemeriksaan pertama oleh penyidik dari Jakarta ke Bali itu, jika tidak salah yang mulia ya, itu Agustus awal jika tidak salah. Benar ya? Itu baru tahu ada rekaman pembicaraan. Iya, diperdengarkan oleh. Kalau Adam ini tidak menyampaikan, tidak. Kamu macam-macam ini rekamanmu ada loh. Tidak. Jadi lama baru tahu ada rekaman itu. Iya. Makanya begini, kan setahu saya merekam pembicaraan telepon tanpa persetujuan kedua belah pihak itu kan tidak boleh. Yang saya tahu begitu. Makanya saya berpikir ketika dia ngotot untuk minta saya bikin video minta maaf segala macam itu, saya bilang ya udah kita karena hukum aja gitu. Karena saya merasa saya sudah minta maaf baik-baik dan saya sudah dimaafkan, kenapa harus ribut lagi gitu. Ya, jadi pengetahuan saudara memang tentang IT ini memang perkembangan IT itu begitu cepat ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana soal rekam-rekam. Yeah. Di ruangan ini aja kita juga tidak tahu